Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Said Rafsidik, Nindi Afisa, Nindiara, Raditya Paramita, Ruri Indah Cahyani, dan Salsabila Rizky Kolbiningsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian individu. Manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Sejak ratusan tahun sebelum Isa, manusia telah menjadi salah satu objek filsafat, baik objek formal yang mempersoalkan hakikat manusia maupun objek material yang mempersoalkan manusia sebagai apa adanya manusia dan dengan berbagai kondisinya. Sebagai dikenal adanya manusia sebagai makhluk yang berpikir, homo spesies, makhluk yang berbentuk, homo fiber, makhluk yang dapat dididik, homo education, dan seterusnya. Berbagai pandangan itu membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks. Bangsa Indonesia menganut pandangan bahwa yang dimaksud manusia secara utuh adalah manusia sebagai pribadi yang merupakan pengejawantahan menunggalnya berbagai ciri atau karakter hakiki atau sifat kodrati manusia yang seimbang antara berbagai segi, yaitu antara segi individu dan sosial, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Keseimbangan hubungan tersebut menggambarkan keselarasan hubungan antara manusia dengan dirinya, manusia dengan sama manusia, manusia dengan alam sekitar atau lingkungannya, dan manusia dengan Tuhan. Uraian tentang manusia dengan kedudukannya sebagai peserta didik haruslah menempatkan manusia sebagai pribadi yang utuh. Dalam kaitannya dengan kepentingan pendidikan akan lebih ditekankan hakikat manusia sebagai kesatuan sifat makhluk individu dan makhluk sosial, sebagai kesatuan jasmani dan rohani, dan sebagai makhluk Tuhan dengan menempatkan hidupnya di dunia sebagai persiapan kehidupannya di akhirat. Sifat-sifat dan ciri-ciri tersebut merupakan hal yang secara mutlak disandang oleh manusia, sehingga setiap manusia pada dasarnya sebagai pribadi atau individu yang utuh. Individu berarti tidak dapat dibagi, individed, tidak dapat dipisahkan keberadaannya sebagai makhluk yang pilah, tunggal, dan khas. Seseorang berbeda dengan orang lain karena ciri-cirinya yang khusus itu. Menurut kamus Esoul and Sadly, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang perorangan. Terima kasih. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dibentuk suatu lingkungan untuk anak yang dapat merangsang perkembangan potensi-potensi yang dimilikinya dan akan membawa pertumbuhan-pertumbuhan apa saja yang diinginkan dalam kebiasaan dan sikap-sikapnya. Jadi, anak dibantu oleh guru, orang tua, dan orang dewasa lainnya untuk memanfaatkan kapasitas dan potensi-potensi yang dibawanya untuk mencapai perkembangan dan pertumbuhan yang diinginkan. 2. Karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan heredity dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun yang menyangkut faktor psikologis. Natur atau nurture merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan mental dan emosional pada setiap tingkat perkembangan. Menurut KBBI tahun 2008, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti seseorang yang membedakan dengan orang lain. Dengan demikian, karakter adalah nilai-nilai unik, baik yang terpatri dalam dirinya, yang terejawantahkan dalam perilaku pendidikan nasional. Karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang. Terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku budi pekerti atau mengandung 5 jangkauan, yaitu hubungan dengan Tuhan, diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan alam sekitar. Selanjutnya, yaitu nilai-nilai karakter dari setiap individu. Apa aja sih? Yang pertama, yaitu yang berhubungan dengan Tuhan. Kita harus mempunyai sifat yang beriman, tawakal, jujur, ikhlas, sabar, pemaaf, penyayang, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, yaitu yang berhubungan dengan diri kita sendiri. Apa aja sih? Yang pastinya yaitu bekerja keras, semangat, gigih, cerdas, cerdik, cermat,
disiplin, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu yang berhubungan dengan keluarga, seperti menghargai waktu, menghargai kesehatan kita sendiri dan keluarga, dan rasa kasih sayang antara satu sama lain, tegas, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu yang berhubungan dengan masyarakat. Kita harus mempunyai rasa toleransi yang tinggi, tegas, setia, pengabdian, mempunyai rasa kasih sayang antara satu dengan yang lainnya, terbuka, amanah. Dan yang terakhir yaitu yang berhubungan dengan alam sekitar. Kita harus mempunyai rasa bekerja keras, berpikir jauh, menjaga lingkungan, mencintai lingkungan, menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan bagian B. B. Perbedaan individu. Setiap orang, apakah dia seorang anak atau orang dewasa? Dan apakah ia berada di dalam suatu kelompok atau seorang diri? Ia disebut individu. Individu menunjukkan kedudukan seseorang sebagai orang per orang atau perseorangan. Sifat individual adalah sifat yang berkaitan dengan orang perorangan, berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan. Ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan orang yang lain. Perbedaan ini disebut dengan perbedaan individu atau perbedaan individual. Maka perbedaan dalam perbedaan individual menurut Lansgren menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis. Seorang ibu yang memiliki seorang bayi bertutur bahwa bayinya banyak menangis, banyak bergerak, dan kuat minum. Ibu lain yang juga memiliki seorang bayi menceritakan bahwa bayinya pendiam, banyak tidur, tetapi kuat minum. Cerita kedua ibu itu telah menunjukkan bahwa kedua bayi menunjukkan ciri dan sifat yang berbeda satu sama lainnya. Seorang guru, setiap mendapati tahun ajaran baru, sudah pasti berhadapan dengan murid yang berbeda sifatnya satu sama lainnya. Dalam satu kelas, pasti ada sifat yang berbeda-beda. Bisa dijumpai satu atau dua orang yang terlihat mirip sifatnya, tetapi jika dicermati, mereka sifatnya pasti berbeda. Menurut Gary, di tahun 1963, mengategorikan perbedaan individual ke dalam bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan fisik, yaitu jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, bentuk muka, bentuk mata, warna kulit, rambut, dan lain sebagainya. Yang kedua, perbedaan sosial, status ekonomi, agama, kelompok, keluarga, kelompok sosial, suku, dan semacamnya. Dan yang ketiga, perbedaan kepribadian, yaitu watak, motif, minat, sikap, pikiran, perasaan, kehendak, perilaku, dan sejenisnya. Yang keempat yaitu perbedaan intelijensi dan kemampuan dasar, tinggi, sedang, rendah, atau sangat mampu, dan kurang mampu. Adapun yang kelima yaitu perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah, yaitu sangat cakap, kurang cakap, atau sangat pandai, kurang pandai. Adapun perbedaan kognitif, yaitu perbedaan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan ini sangat ditentukan oleh intelijensi individu. Yang ketujuh, perbedaan individual dalam kecakapan bahasa. Kemampuan tiap individu dalam berbahasa berbeda-beda. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seseorang untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan, kata, dan kalimat yang penuh makna, logis, dan sistematis. Perbedaan individu dalam kecakapan motorik. Kemampuan motorik dipengaruhi oleh kematangan pertumbuhan fisik dan tingkat kemampuan berpikir. Karena kematangan pertumbuhan fisik dan kemampuan berpikir setiap orang berbeda, maka kecakapan motorik setiap individu pasti berbeda. Perbedaan dalam latar belakang. Latar belakang keluarga, baik dilihat dari segi sosial, ekonomi, maupun sosio-kultural individu adalah berbeda-beda. Demikian pula lingkungan sekitarnya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik, memberikan pengaruh yang berbeda.
Dengan demikian, latar belakang individu pasti berbeda antara yang satu dengan yang lain. Perbedaan dalam bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapatkan rangsangan dan pemupukan secara tepat. Apabila tidak mendapat rangsangan dan pemupukan, maka bakat tidak dapat berkembang secara maksimal. Malah mungkin tidak berkembang sama sekali. Disinilah letak penyebab adanya perbedaan bakat individu. Perbedaan dalam kesiapan belajar. Perbedaan individu ini sangat ditentukan oleh pengaruh latar belakang keluarga dan lingkungan. Sikap apatis, pemalu, dan kurang percaya diri akibat dari kesehatan yang kurang baik, cacat tubuh, dan latar belakang yang miskin. Pengalaman mempengaruhi perkembangan pemahaman dan ekspresi diri. Inilah yang mengakibatkan kesiapan belajar individu berbeda-beda.